Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, coba kalian bayangkan, hanya dengan satu kalimat zikir pendek dan ringan di lisan, Allah menghapus 100.000 dosa, mencatat 100.000 pahala, dan mengangkat 100.000 derajat. Kalimat yang bahkan bisa kita ucapkan dalam hitungan detik. Allahu Akbar. Kita yang hari ini mungkin sudah menginjak usia 50, 60, bahkan 70 tahun. Sudah sejauh mana kita menyiapkan bekal untuk pulang? Waktu terus berjalan, dosa menumpuk, dan kadang kita tidak sadar. Solat ditunda, lisan menyakiti, hati penuh iri, mata sering tak dijaga. Namun Allah tetap Maha Pengampun. Pintu taubatnya seluas langit dan bumi, bahkan dibuka setiap saat selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Ada kisah menggetarkan hati dari seorang lelaki sederhana. Namanya Pak Soleh, usianya 67 tahun. Dulu ia seorang karyawan. Kini setelah pensiun, hari-harinya banyak dihabiskan duduk di serambi rumahnya, menatap langit dan mengenang masa lalu. Beliau adalah ayah dari 4 anak, sedangkan istrinya sudah lama wafat. Dan satu hal yang tidak pernah beliau sangkal dalam hidupnya adalah dosa. Pada suatu sore, ia berbicara lirih dengan seorang ustadz di masjid. Kata beliau, "Dulu saya bukan orang baik ustadz. Saya pernah meninggalkan sholat. Saya suka berbohong. Saya pernah keras kepada anak-anak saya. Bahkan saya pernah menipu demi uang proyek. Saya malu dengan semua itu, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana untuk menebus semua ini." Air matanya pun menetes. Sampai pada suatu hari, setelah sholat maghrib di masjid kecil di kampungnya, ia pun mendengarkan ceramah. Ustadz tersebut berkata, ada satu zikir yang luar biasa. Siapa yang membacanya, maka Allah akan menghapuskan 100.000 dosanya, menuliskan 100.000 kebaikan untuknya, dan mengangkat derajatnya 100.000 tingkat. Pak Soleh pun tersentak. Malam itu ia pulang ke rumah, lalu duduk di atas sajadahnya. Ia mulai membaca zikir itu perlahan, lirih, dengan air mata. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, hatinya terasa tenang. Sejak saat itu,
Zikir itu menjadi teman sejatinya. Ia ucapkan pagi, siang, sore, malam. Ia ajarkan juga kepada cucunya. Ia mulai tersenyum lebih sering. Ringan langkahnya menuju ke masjid, tulus membantu tetangganya. Dan suatu pagi di hari Jumat, Pak Soleh tidak lagi keluar ke serambi rumahnya. Ia wafat di atas sajadahnya, dengan tasbih masih tergenggam di tangannya. Beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dengan bibir yang pernah basah oleh zikir yang selalu beliau ucapkan. Ucapkan penuh harap agar 100.000 dosanya bisa diampuni oleh Allah yang Maha Pengampun. Lalu sahabat, mungkin Anda bertanya, zikir apakah yang beliau baca? Zikir yang beliau baca itu adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat pendek namun agung di sisi Allah. Dalam banyak hadis sahih disebutkan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai Allah. Ada di dalam hadis riwayat Muslim. Kalimat ini juga lebih baik dari dunia dan segala isinya, serta menghapus dosa seperti daun yang gugur dari pohonnya. Hadis riwayat Tirmizi. Namun ada sebagian riwayat yang menyebut bahwa zikir ini bisa menghapus 100.000 dosa, menuliskan 100.000 pahala, dan mengangkat 100.000 derajat. Namun sayangnya, setelah kami telusuri, riwayat ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang sahih seperti Bukhari ataupun Muslim. Riwayat tersebut dituliskan dalam kitab Al-Jawahirul Mauhub karya Syekh Ali Abdurrahman Al-Kalantani, namun tidak menyebutkan sanad dan derajat hadisnya secara jelas. Artinya sebagai muslim yang terus belajar, kita tidak boleh menyampaikan angka 100.000 itu sebagai sabda Nabi SAW secara pasti. Namun meskipun angka itu belum jelas, keutamaan dari zikir tersebut tetaplah besar. Cukup dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita sudah mendapatkan pahala, pengampunan dan kecintaan Allah. Dan itu bukan dongeng, tapi datang dari hadis-hadis yang sahih. Sahabat Oberbedia yang dirahmati Allah, izinkan saya bertanya, berapa usia kita sekarang? 50 tahun, 60 tahun, atau malah bahkan sudah 70 tahun? Sudah sejauh mana kita menyiapkan bekal untuk pulang? Sudah sebanyak apa dosa yang kita kumpulkan? Yang kecil kita anggap remeh, yang besar kita abaikan. Astaghfirullah. Tapi Allah masih memberi kita kesempatan, masih membuka pintu taubat, dan bahkan Allah tawarkan sebuah amalan yang sangat ringan di lisan, namun luar biasa besar balasannya. Cukup dengan satu zikir, satu kalimat pendek, kita bisa melangkah menuju ampunan dan surga. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita mulai membiasakan zikir ini mulai hari ini. Setelah sholat fardu, ucapkanlah minimal 3-10 kali. Saat bangun malam, sebelum tidur, atau menunggu azan, ucapkanlah zikir ini. Dan jika mampu, bacalah hingga 100 kali dalam sehari. Insya Allah hati menjadi lebih tenang,
dosa diampuni, amal dilipat gandakan, dan hidup terasa lebih bermakna. Mari tuliskan di kolom komentar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan jangan ragu menuliskan doa dan hajat sahabat semua. Insya Allah akan diaminkan oleh banyak orang, dan bisa jadi dari doa-doa itu Allah turunkan pertolongannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini, karena siapa tahu satu share darimu menjadi sebab hidayah untuk orang lain, dan pahala jariah itu akan terus mengalir insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.